Beberapa bulan yang lalu dalam sebuah seminar nasional yang bertema Prospek Ekonomi Indonesia di Era Pemerintahan Baru yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, beliau mengawali paparannya dengan membacakan kisah Sakyus, perikop yang diperdengarkan oleh gereja kita hari ini. Menarik sekali, seorang pejabat negara dalam seminar keuangan, beliau yang bukan pengikut Kristus mengawali paparannya dengan mendasarkan bacaan dari Alkitab. Kalau Ibu Sri Mulyani yang bukan pengikut Kristus mendasarkan pola hidupnya dan bahkan hidup kenegaraannya dengan ayat-ayat Alkitab, bukankah kita yang sudah dipermandikan harus lebih dari itu? Memang ada banyak hal yang menarik dari kisah Sakyus hari ini, tetapi hari ini saya lebih menekankan pada pernyataan Yesus di bagian akhir perikop itu. Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, sebab orang ini pun anak Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perjumpaan Sakyus dengan Yesus adalah perjumpaan yang mengubahkan. Sakyus yang hidupnya, masa lalunya penuh kekelaman, begitu jahat terhadap orang miskin, semena-mena terhadap orang miskin. Ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah 180 derajat. Sakyus menjadi orang yang begitu peduli pada orang miskin karena separuh dari miliknya akan dibagi-bagikan pada orang miskin, dan sekiranya pernah memeras dari seseorang akan dikembalikan 4 kali lipat. Pertobatan Sakyus telah menjadi sumber berkat, sumber keselamatan bagi seluruh keluarganya. Maka Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Bukan hari ini telah terjadi keselamatan atas dirimu Sakyus. Tidak. Mengapa? Sebab orang ini pun anak Abraham. Apa hubungannya? Mari kita lihat di Galatia bab 3 ayat 29. Mudah-mudahan kita bisa mendapat pencerahan di sana. Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu pun keturunan Abraham, dan dengan demikian berhak mendapat janji Allah. Sakyus dulu adalah domba yang hilang. Setelah berjumpa dengan Yesus, bertobat, maka saat itu Sakyus menjadi milik Kristus. Dengan menjadi milik Kristus, Sakyus juga telah menjadi anak-anak Abraham, sehingga juga berhak memperoleh janji-janji Allah. Kita pun yang telah dipermandikan ini, dimeteraikan juga menjadi milik Kristus. Dengan demikian kita pun juga anak-anak Abraham yang berhak memperoleh, menerima janji-janji Allah. Pertanyaannya, sungguhkah hidup kita sudah berubah seperti Sakyus yang punya masa lalu yang kelam, hidup dengan kegelapan, berubah 180 derajat menjadi pola hidup yang baik? Betulkah kita juga seperti teladan Bapak Abraham, jadi orang yang tekun, yang setia, yang taat, yang penuh iman? Kalau memang kita sudah meneladani sikap-sikap baik Bapak Abraham, dan kita juga sudah bertobat seperti Sakyus, sungguh kita berhak menerima janji-janji Allah. Pertanyaannya, seberapa dalam kita menghayati peran-peran itu? Membawa bekal berupa pisang rebus, sebab pola hidupnya harus dikendalikan. Jikalau kita sungguh milik Kristus, tentulah bertekun dalam kebaikan. Akhirnya, kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.